Hey guys, selamat datang kembali channel Groundsake. Di sini kita punya proyektor HY320 atau yang disebut Gimbal 5 dari XGODI. Kalau di video sebelumnya kalian pernah melihat Bang Gron mengulas HY300, ini adalah upgrade dari HY300 di mana ada perbaikan yang signifikan, tapi ada juga poin yang menurut saya sedikit minus, yaitu kaki engsel yang nggak nyaman senyaman XGODI HY300. Dia lebih kaku dan ringkih. Untuk fisik HY320 sedikit lebih tinggi daripada HY300, dan ini pun bentuknya kotak, yang HY300 silinder. Terus banyak deh pokoknya yang diimprove sama XGODI di HY320 ini, termasuk ada logonya, dan di splash screen-nya proyektor ini keren, udah ada logo XGODI-nya. Dan kalau saya lihat di sini memang lensa dari HY320 sedikit lebih gede daripada lensa si HY300. Terus ini Groundseekers, lubang penyerap udara yang ada di HY320 dan HY300 itu cukup berbeda. Jadi di proyektor compact mereka ini lubang udaranya itu menyerap udara kotor dan membuang panas lewat belakang. Setelah beberapa waktu saya pakai HY300 ini, saya juga baru tahu Groundseekers, kalau udara yang disedot masuk ini ternyata mengotori lensa. Seiring dengan waktu berjalan tuh semakin terlihat debu-debu yang ada di gambarnya itu. Pada air shaft si HY320 ini sudah diimprove oleh XGODI, yaitu ditambahkan semacam busa peredam supaya udara kotor nggak masuk ke dalam lensa. Dan untuk lensanya sendiri XGODI juga udah memutuskan untuk menggunakan pancaran cahaya balik ke versi lama, yaitu menggunakan lumens. Kalau di sini kan menggunakan lumens ANSI ya, 300 lumens katanya. Dan di sini mereka kembali kepada lumens biasa, yaitu 10.000 lumens. Terangan mana Bang Grun antara HY300 dan HY320? Menurut saya sih sama aja Groundseekers. Cuma yang membedakan adalah ternyata resolusinya. Setelah video HY300 jadi, XGODI baru ngimelin saya ngasih tahu mengkonfirmasi bahwa HY300 ternyata 720p dong. Ya no wonder lah ya dia bisa salah spesifikasi. Pada saat saya terima XGODI HY320 ini aja, di stikernya dituliskan di sini masih 250 ANSI Groundseekers. Makanya sebelum saya review saya langsung tanya, saya konfirmasi. Jadi bukan ANSI lagi, mereka kembali ke gaya lumens yang lama, yaitu lumens biasa 10.000 lumens. Saya baru benar-benar sadar kalau HY300 720p native resolusinya pada saat saya buka lewat laptop. Jadi display desktop saya itu ikonnya, tulisannya bener-bener nyaris nggak terlihat Groundseekers. Oke lah, berhubung proyektor ini dan ini terpaut jauh harganya, saya udah cross check kembali, bener-bener saya cross check kalau di HY320 ini memang native resolusinya benar-benar 1080p Groundseekers. Gambar-gambar film-film yang kita tonton lewat HY320 tentunya udah jauh lebih baik daripada HY300. Jadi udah sempet nih saya eksperimen untuk nguji ngelihat tulisan dari besar ke kecil dan pakai diagram seperti itu warna-warnanya. Apakah benar HY320 ini udah native resolution 1080p? Tulisan-tulisan sekarang jadi terlihat lebih sharp, dan entah kenapa gara-gara resolusinya 1080p warna-warna itu terlihat lebih pop up. Saya sempat cobain di dalam ruangan yang kena pancaran cahaya gitu jadi terang. Proyektor ini masih sanggup untuk nampilin gambar bidang tembaknya. Ya asal jangan disetel di outdoor aja Groundseekers, akan kelihatan. Oh yang ngomongin soal software, di XGODI HY320 ini udah menggunakan Android 11 Groundseekers. Dan dikarenakan proyektor ini mempunyai operating system Android, kalian bisa nginstal aplikasi-aplikasi ke dalam HY320. Internal storage-nya sendiri ada 8GB dan RAM-nya juga maksimum di 1GB. Kalian bisa nonton YouTube, kalian bisa buka Play Store, kalian bisa nonton Netflix. Pada dasarnya kan ini proyektor, jadi fungsinya sebagai proyektor. Kalau kalian mau install sesuatu, pastiin kalian tidak berlebihan supaya proyektor ini nggak ngalamin lag. Dan yang membedakan dia dengan HY300 adalah Android pada HY320 atau Gimbal 5 ini bisa di-upgrade. Emang kalau gadget itu sih, apalagi yang kayak begini, harusnya bisa di-upgrade Groundseekers, karena upgrade itu memberikan nilai lebih bagi sebuah produknya. Tapi kalau dari brandnya sendiri memang ada willing untuk mengupgrade produknya, percuma. Saya udah upgrade 2 kali dan filenya sekitar 85 MB-an, itu juga nggak gede-gede amat setelah upgrade berikutnya. Pada saat upgrade mungkin kalian akan terpikir, ini nge-hang apa ya? Enggak, itu Groundseekers. Jadi ditunggu aja sekitar 10-15 menit baru si proyektornya itu selesai upgrade dan dia restart. Untuk port yang tersedia di HY320 ini masih sama Groundseekers kayak HY300. Ada USB, ada jack audio, dan ada HDMI. Input powernya ada di sebelah air shaft pembuangan.
Untuk koneksi, proyektor ini punya Wi-Fi 6 ya. Kalau nggak salah di HY300 itu masih menggunakan Wi-Fi 5. Dan sama ada Bluetooth 5 untuk kalian koneksi pakai mouse Bluetooth ataupun keyboard Bluetooth. Remote-nya ground seeker, saya mau ngomongin remote-nya. Remote yang HY300 sempat saya cobain di HY320 gak bisa. Jadi mereka memang harus per proyektor ya, nggak bisa diutak-atik. Dan untuk remote mereka sendiri ada sedikit perbedaan. Kalau di Gimbal 5 HY320, tombol back-nya itu ada di kiri kayak Android baru. Tapi kalau yang ini kayak Android lama, HY300, back-nya di sebelah kanan. Untuk akses menuju Wi-Fi-nya dan beberapa settingan sebelum kita pakai mouse ataupun keyboard itu mudah ground seeker pakai remote. Saya nggak mengalami kesulitan untuk masukin password ataupun kayak misalnya buka YouTube dengerin musik, pilih-pilih teks, tulisan pakai remote masih oke-oke aja. Tapi saya saranin kalian kedepannya menggunakan mouse dan keyboard supaya lebih mudah untuk navigasi. Dan saya juga sempat cobain nonton Netflix pakai HY320 nggak bisa pakai remote. Dipencet bawah nggak mau, harus di scroll pakai mouse. Upgrade lainnya yang saya lihat lebih kentara di HY320 dari HY300 adalah kemampuan untuk zoom outnya ground seekers. Jadi kalau di HY300 ini saya sempat ngalamin kesulitan untuk melihat displaynya lebih besar pada saat berada di ruang kecil. Tapi kalau di HY320 dalam ruangan kecil pun saya bisa membuatnya sedikit lebih besar dibandingkan yang HY300. Kalau menurut spesifikasi dari XGODI, pancaran ini bisa sekitar 150 inci ya. Dan pancaran terbaik menurut saya sih sekitar 1 meter kurang, 2 meter kurang, 3 meter lah. 3 meter baru nanti 150 incinya itu terlihat lebih oke. Jadi seperti yang tadi saya bilang kan ada harga antara HY300 dan HY320. Mending mana Bang Ron, ambil yang HY300 atau HY320? Pada dasarnya untuk proyektor 720p resolution native dan ada Android system di dalamnya, harga 700 sampai 800 ribuan menurut saya masih make sense ground seeker. Dan kalau budget kalian cuma di situ, beli ini juga cukup oke lah untuk sekedar nonton-nonton atau karaokean. Tapi kalau kalian pengen yang sedikit lebih advance, kalian pengen bisa pakai buat browsing yang menggunakan 1080p resolution, teksnya jauh lebih jelas, kalian bisa pilih XGODI HY320. Oke, jadi seperti itu experience saya ground seekers dengan XGODI HY320 Gimbal 5 dan perbandingannya dengan HY300. Semoga kalian suka ulasannya. Kalau masih ada yang saya lupa nih, ketik komen di bawah. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa kalian kasih like, kalian share juga videonya ke teman-teman yang lain. Kita akan ketemu lagi di video ground seek yang lainnya. Ciao.